Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Ninyoman Sasya Damayanti dengan NIM 20110310008 kelas 3F dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar konsep simetri, refleksi, dan pengubinan. Apa kalian tahu apa itu simetri? Suatu bangun dikatakan simetri apabila bangun tersebut mampu saling menutupi ketika dilipat ataupun diputar. Penentuan simetri dapat dilakukan dengan cara dilipat atau diputar, sehingga simetri memiliki dua jenis, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Simetri lipat adalah bangun simetris dari suatu garis bantu yang membagi dua daerah suatu bangun dan luas hasil lipatannya dapat saling menutupi. Garis simetri lipat disebut dengan sumbu simetri. Nah, adik-adik, banyak bangun-bangun datar yang memiliki sumbu simetri. Di antaranya ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku sama kaki, persegi panjang, persegi, trapesium sama kaki, layang-layang, dan belah ketupat. Nah, adik-adik, mari kita lihat contoh simetri lipat pada persegi panjang A, B, C, D berikut. Seperti yang dijelaskan tadi, simetri lipat adalah bangun simetris dari suatu garis bantu yang membagi dua daerah suatu bangun. Adapun dalam gambar persegi panjang tersebut, garis bantu yang dimaksud membagi dua daerah suatu bangun tersebut yaitu ini dan ini. Berdasarkan garis bantu tersebut, maka persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Lipatan yang pertama yaitu garis DC dihubungkan dengan garis AB sehingga membentuk lipatan AD dan BC. Kemudian lipatan yang kedua adalah garis CB dihubungkan dengan garis DA sehingga membentuk lipatan CD dan AB. Nah, adik-adik, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang simetri putar. Untuk memahami simetri putar adalah dengan cara memutarkan bangun datar melalui satu titik di mana titik tersebut menjadi tumpuan agar dapat menepati posisi dari awal. Langsung saja kita ke contoh simetri putar. Ada bangun datar segitiga, persegi panjang, dan persegi. Suatu bangun datar dikatakan memiliki simetri putar, yaitu ketika bila bangun datar tersebut diputar, maka dia akan menempati posisi semula. Sebagai contoh, perhatikan persegi panjang ABC tersebut. Bila diputar 180 derajat, maka posisinya akan sama seperti posisi semula. Kemudian, bila diputar 360 derajat, maka posisinya juga akan sama seperti posisi semula. Maka dapat disimpulkan bahwa persegi panjang memiliki dua simetri putar. Nah, adik-adik, untuk materi selanjutnya adalah refleksi atau pencerminan, yang mana refleksi adalah proses pembuatan bayangan suatu bangun datar sehingga bayangan tersebut sama dengan bangun yang dicerminkan. Suatu bangun datar dapat dicerminkan terhadap garis cermin membentuk bangun yang sama besar saling berhadapan. Pencerminan suatu bangun datar membentuk bangun datar lain yang disebut dengan datar bayangan. Sebagai contoh, adapun segitiga PQR akan dicerminkan oleh garis O, yang mana akan menghasilkan bayangan yaitu P aksen, R aksen, dan Q aksen, yang mana pencerminan suatu bangun menghasilkan bayangan yang tampak sama dengan bangun tersebut. Nah, adik-adik, berdasarkan contoh tersebut, adapun sifat-sifat dari pencerminan atau refleksi yaitu yang pertama, bayangan hasil pencerminan memiliki ukuran yang sama dengan bangun datar aslinya. Kemudian, jarak antara benda aslinya dengan garis cermin sama panjangnya dengan jarak antara bayangan hasil pencerminan terhadap garis cermin.
Kemudian garis-garis titik-titik benda aslinya terhadap cermin adalah tegak lurus. Begitupun garis titik-titik dari cermin terhadap bayangan. Nah, adik-adik, kita sampai pada materi terakhir, yaitu pengubinan. Pengubinan adalah penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisi-sisinya berhimpit, sehingga menutup bidang secara sempurna, dalam arti tidak ada bagian yang tidak tertutup. Pengubinan dapat dilakukan dengan cara menghimpitkan berbagai bangun datar menjadi satu. Lihat pada contoh bangun datar berikut. Bangun datar berikut dibuat dari berbagai macam bangun datar, yaitu ada bangun datar trapesium, bangun datar layang-layang, dan bangun datar belah ketupat. Ada pula bangun datar persegi dan persegi panjang. Baiklah adik-adik, sekian pembelajaran dari kakak hari ini. Semoga dapat dimengerti dan sekian, terima kasih.